kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Bagaimana dengan panjenengan, Pak Doni? Alhamdulillah sehat. Bisa bertemu dalam keadaan sehat menyenangkan. Alhamdulillah. Bu, hari Pak. ini saya akan melakukan supervisi berbasis coaching. J. Nah, kemudian di dalam supervisi itu kan ada penilaian. Ya. Rubriknya itu ada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu di dalamnya kan seorang coach tidak boleh mengasumsikan, tidak boleh memberi label, tidak boleh melakukan asosiatif terhadap coachingnya. Terus yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Di dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu seorang coach diharapkan mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka, tidak tertutup. Terus yang ketiga, memberdayakan coach atau membantu coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh penjenengan yang ingin dikembangkan dari ketiga kompetensi itu di bagian mana? Kalau saya yang ingin saya kembangkan ketika saya menjadi coach yaitu ini Pak, untuk yang kompetensi ya present atau kehadiran sepenuhnya. Nah ini kadang saya itu merasa kurang fokus gitu Pak. Oke. Kurang fokus terhadap coach saya ketika coach mau menyampaikan permasalahannya. Bu Mardiati, Iya Pak. Untuk saat ini jika kita berada di posisi skala 1 sampai 10, posisi penjenengan saat ini itu ada di skala berapa? Kalau menurut saya Pak ya, melihat dari apa yang sudah terjadi, saya kadang-kadang sering kayak blank, tidak fokus dengan coach saya. Itu saat ini saya masih berada di skala 6 Pak kayaknya. Dari 1 sampai 10 itu masih di posisi 6. Iya. Dari skala 6 itu ingin ditingkatkan ke skala berapa? Inginnya sih maksimal Pak ke 10. Ke 10. Iya, tapi kalau mungkin belum bisa maksimal ya paling tidak ke angka 9 gitu Pak. Iya, dari 6 ke 9. Kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan skala 6 dari 9 itu bagaimana? Untuk meningkatkan itu upaya saya yaitu yang pertama agar saya bisa lebih fokus. Mungkin sebelum saya menemui coach saya atau bertemu dengan coach saya untuk tugas-tugas yang lain mungkin saya selesaikan dulu agar saya tidak pikiran saya tidak terpecah ke hal-hal yang lain. Kemudian mungkin juga bisa dengan saya lebih mengontrol atau memanage diri saya, emosi saya agar bisa fokus ke satu hal yang penting saat itu. Menyelesaikan tugas sebelumnya, Bu. Ya. Sebelum bertemu dengan seorang coach itu ya. Oke, luar biasa Bu, semoga itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian untuk memastikan bahwasanya penjenengan bisa menyelesaikan kegiatan sebelum bertemu dengan coach yang penjenengan lakukan seperti apa itu? Kan biasanya ketika coach mau menurut saya kan mungkin ada kesepakatan nanti kapan bisa menemui saya kan seperti itu Pak ya. Nah ketika saya mengiyakan otomatis jadwal tugas-tugas saya sebelumnya itu saya lihat. Nah nanti saya selesaikan dulu dari mana yang harus diprioritaskan. Nah itu biar nantinya tidak mengganggu ke fokus pikiran saya. Ada rentang waktu ya Bu ya? Antara kegiatan yang harus diselesaikan dengan jadwal untuk bertemu dengan seorang coach. Kemudian rencananya kapan Bu penjenengan itu untuk dukungan yang diperlukan supaya itu bisa berjalan dengan baik? Kalau bisa ya ini sesegera mungkin Pak ya. Mungkin dalam waktu 1 minggu ini saya akan berusaha untuk memanage kembali tugas-tugas saya. Mungkin schedule-nya itu saya lihat lagi mana yang harus segera diselesaikan. Selain itu saya juga harus mengontrol atau melatih kontrol diri Pak ya. Di situ harus menata emosi saya supaya lebih fokus, supaya saya tidak kayak pikiran itu kayak orang bingung, maksudnya ini belum. Nah saya harus bisa fokus lagi
ke tugas-tugas saya, mana yang harus prioritas, mana yang nanti yang urutan berikutnya. Ya, terima kasih Bu. Dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan Bu? Yang bisa saya simpulkan yaitu ternyata ketika kita bisa mengontrol sesuatu itu dengan tepat, dengan dukungan-dukungan orang yang di sekitar kita, Pak ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik. Kita, terutama saya tadi kan yang ada keluhan di present, Pak ya. Setelah saya membicarakan dengan Pak Doni, itu ternyata saya juga menemukan lagi solusinya dari saya sendiri, Pak ya. Kalau saya itu sebetulnya harus bisa memanage tugas-tugas saya, kegiatan sebelumnya, ya. Oke, terima kasih Bu atas pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang penjenengan rencanakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Doni, untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Umar. Alhamdulillah sehat Bu Yanti. Bu Yanti, kemarin Bu Yanti menghubungi saya itu ada apa ya? Mungkin ada sesuatu yang ingin Bu Yanti sampaikan. Iya Bu, saya sudah tidak kuat ngempet ini Bu. Gimana Bu Yanti? Ya, akhirnya saya telepon jenengan kemarin itu. Iya. Saya ingin curhat lah Bu, sambil mungkin nanti ada solusi yang bisa kita dapatkan. Ini toh Bu, saya ini kan ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Kediri toh Bu. Iya. Nah, tapi ini kondisi organisasi yang saya ketuai ini, teman-teman itu sulit untuk aktif gitu loh Bu. Setiap kali diajak pertemuan ada saja alasannya. Itu Bu. Nah, itu gimana ya Bu ya? Terus dari masalah yang Bu Yanti sampaikan, kalau ternyata teman-teman Bu Yanti dalam organisasi itu kurang aktif gitu ya. Nah, kira-kira yang ingin Bu Yanti harapkan itu seperti apa? Ya, saya berharapnya keaktifan teman-teman itu ya 80% gitu lah Bu. Kan itu anggotanya 60-an orang ya. Iya. Kadang-kadang yang hadir hanya seperempatnya, kadang-kadang ya malah kurang dari seperempat gitu Bu. Menurut Bu Yanti, kira-kira penyebabnya sampai mereka nggak hadir itu kenapa ya Bu Yanti ya? Kalau alasannya teman-teman tidak hadir itu ya biasanya sibuk berbarengan dengan kegiatan sekolah gitu Bu. Ada yang sakit, ada kepentingan keluarga. Tapi saya tandai itu memang ada beberapa teman itu yang memang males ya Bu, males untuk datang gitu loh. Setiap kali saya undang di pertemuan tatap muka gitu, mesti alasan ya teman yang itu saja gitu. Alasannya macam-macam, tapi saya tahu sebenarnya beliau itu agak malas gitu loh Bu, gitu ke pertemuan. Nah, dari permasalahan yang Ibu Yanti sampaikan dan Bu Yanti juga sudah mengetahui kira-kira penyebabnya, kemudian rencana Bu Yanti itu kira-kira apa ya untuk yang akan Bu Yanti lakukan atau rencana aksinya untuk mengatasi permasalahan ini? Saya inginnya, karena ingin beliau-beliau itu datang, banyak yang datang gitu ya Bu. Ya saya rencananya akan merancang pertemuan yang lebih menarik gitu Bu, biar lebih bisa mengaktifkan teman-teman untuk datang, menarik teman-teman untuk datang. Saya berpikirnya apa mungkin kegiatan saya selama ini itu tidak menarik ya gitu. Akhirnya saya membuat agar kegiatan itu lebih menarik bagi teman-teman sehingga beliau-beliau tertarik untuk datang gitu. Bu Yanti, selain rencana Bu Yanti untuk mengadakan pertemuan dengan kegiatan yang lebih menarik, mungkin ada hal lain yang bisa Bu Yanti lakukan? Ya Bu, mungkin juga karena ini teman-teman ini kebanyakan alasannya karena kesibukan. Iya. Kalau dimintai tatap muka mesti tidak bisa karena sibuk, karena apalah, ada saja lah Bu. Nah itu mungkin akan saya coba dengan
dengan pertemuan online saja Bu, sehingga teman-teman bisa hadir, tetapi dari tempat beliau masing-masing, lebih efektif gitu ya. Iya, iya Bu. Ya, tadi Bu Yanti sudah mencoba untuk mencari solusi, yaitu yang pertama dengan memberikan kegiatan yang menarik pada rapat, kemudian yang kedua memudahkan rekan dengan daring Bu Yanti ya. Nah, kira-kira yang bisa Bu Yanti lakukan untuk memastikan kalau langkah Bu Yanti ini akan berjalan dengan baik, mungkin ada Bu Yanti bisa menceritakan? Yang akan saya lakukan untuk memastikan mereka hadir itu ya, yang satu, saya akan meminta mengirimkan undangan lewat kepala sekolahnya Bu. Nah, itu kan secara formal nanti yang menugasi adalah kepala sekolah, sehingga beliau bisa datang. Karena yang menugasi adalah pimpinannya, misalnya anak buah itu akan lebih patuh kepada atasannya ya Bu ya. Oke, ide yang luar biasa Bu Yanti. Mungkin ada lain? Mungkin juga kegiatannya saya buat suatu saat begitu dikombinasi dengan kegiatan outing class gitu Bu, mungkin diajak outbound, healing gitu ya, outbound atau ke rekreasi kemana, tapi tetap ada materi untuk MGMP-nya gitu Bu. Sangat menarik dan luar biasa Bu Yanti. Nah, kira-kira dari serangkaian ide yang sudah Bu Yanti rencanakan yang semuanya saya lihat sangat luar biasa, ini akan dilaksanakan kapan ini Bu Yanti? Sesegera mungkin Bu, ini kan tahun ajaran baru, sehingga ada seperti ada regenerasi, barusan ada regenerasi, tetapi saya tetap jadi ketuanya Bu. Betul. Tapi pengurus yang lain ini lebih muda-muda, sehingga nanti saya akan itu berkolaborasi dengan teman-teman untuk segera melaksanakan rencana ini tadi. Nah, untuk mendukung pelaksanaan apa yang ditanya Bu Yanti ini, siapa yang akan Bu Yanti libatkan? Sepertinya banyak Bu. Yang pertama itu tadi saya akan meminta bantuan kepada para kepala sekolah SMA se-Kabupaten Kediri untuk meminta anak buahnya, guru-guru bahasa Inggris di SMA di Kabupaten Kediri itu untuk hadir di pertemuan yang saya rencanakan. Kemudian nanti yang kedua, tentu saja saya membutuhkan bantuan teman-teman pengurus untuk mengkoordinir kegiatan ini. Terus yang ketiga, tentu saja saya akan membutuhkan pihak-pihak lain, misalnya saya melakukan kerjasama dengan sekolah lain untuk kunjungan atau bagaimana gitu Bu. Jadi ada beberapa pihak yang saya libatkan. Otomatis semakin banyak pihak yang mendukung, akan semakin peluang berhasilnya semakin besar ya Bu Yanti ya? Iya, insya Allah Bu. Alhamdulillah. Terus ini kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Yanti untuk mencapai tujuan Bu Yanti itu, mencapai keberhasilan? Ini direncanakan 1 bulan itu pertemuannya 2 kali Bu. 2 kali ya. Jadi mungkin keberhasilannya akan terlihat selama paling cepat lah Bu 2 bulan, 4 kali pertemuan nanti coba saya lihat. Oke, alhamdulillah Bu Yanti dari awal Bu Yanti tadi menyampaikan permasalahan, kemudian Bu Yanti juga sudah menyampaikan beberapa solusi atau ide-ide gagasan yang cemerlang. Bu Yanti juga sudah menemukan orang-orang yang akan Bu Yanti libatkan, kemudian Bu Yanti juga mentarikan waktunya. Sekarang apa yang Bu Yanti rasakan? Ya, setelah berbincang-bincang dengan Ibu tadi, saya merasa sedikit ada pencerahan gitu Bu. Ternyata ada beberapa cara dalam mengatasi masalah teman-teman yang kurang aktif dalam pertemuan MGMP. Jadi ya lega Bu, saya sudah lega ini bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan sebetulnya Bu Yanti pun sebetulnya mampu ya Bu Yanti ya menyelesaikan sendiri masalahnya ya. Ternyata Bu. Ya. Mudah-mudahan Bu nanti hasilnya akan bagus. Baiklah, mungkin nanti tadi Bu Yanti membutuhkan waktu sekitar 1 bulan Bu Yanti ya.
nanti sekitar 1 bulan kita akan bertemu lagi untuk mengadakan Swanilai Bu Yanti ya. Ya Bu, siap. Dan semoga apa yang hari ini kita perbincangkan, solusi sudah Bu Yanti temukan. Semoga apa yang akan Bu Yanti terapkan nanti akan berhasil dengan maksimal Bu Yanti ya. Bu, Tetap semangat. Insya Allah. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Maaf Yanti. saya merepotkan panjenengan Sama-sama datang ke sini. Kalau gitu saya juga mohon pamit Bu Yanti. Monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sangat luar biasa ini Pak. Saya Pak, alhamdulillah saya sangat sehat, bahagia ini Pak, bahagia. lega gitu. Lega setelah melakukan coaching dengan coach. Bagaimana perasaan penjenengan? Alhamdulillah saya merasa sangat lega, plong gitu karena saya tadi sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri coachingnya Pak. Coachingnya sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian untuk percakapan kita hari ini memiliki tujuan yang saya, iya Pak. Selain saya juga merasa lega, saya juga ingin memberikan refleksi dari apa yang sudah saya laksanakan tadi terkait proses coaching Pak ya. Dari apa yang sudah saya laksanakan tadi Pak ya pada proses coaching, saya merasa saya sudah bisa lebih fokus Pak. Dan akhirnya si coach saya ini sudah mampu untuk menemukan masalahnya. Ya. Kemudian penjenengan sudah melakukan coaching dengan coach, terus coach itu mampu menemukan masalahnya sendiri. Penjenengan kemarin itu memposisikan diri di skala 6. Ya, awalnya saya kan masih karena saya masih kadang sering blank, belum fokus. Kadang saya itu ini tadi jawaban saya sudah tepat atau nyambung enggak dengan yang disampaikan oleh coach saya, seperti itu Pak. Terus sekarang ini naik ke ya, alhamdulillah setelah saya melaksanakan proses coaching, setelah saya sebelumnya juga sharing sama panjenengan Pak ya. Nah itu alhamdulillah sekarang saya sudah berada di posisi 9 Pak. Posisi 9? Iya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Dari skala 6 naik ke 9. Ya. Itu yang menyebabkan kenaikan skala itu apa? Karena saya merasa tadi saya tuh kok bisa lebih fokus, tenang. Saya menyimak apa yang disampaikan coach itu dengan sepenuhnya. Saya simak benang merah yang disampaikannya itu apa. Kemudian saya juga bisa memberikan semacam apa ya Pak, pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada calon coach saya untuk menyelesaikan masalahnya, untuk memberikan gambarannya dengan apa yang disampaikan. Saya bisa menangkap sepenuhnya Pak. Akhirnya saya juga bisa memberikan pertanyaan yang membuka atau menarik. Iya, tidak melakukan pertanyaan tertutup. Penjenengan kan sudah mampu melakukan present Bu. Untuk mencapai present itu yang penjenengan lakukan apa Bu sebelum melakukan coaching dengan coachnya? Ya, kan seperti yang kita bicarakan pada supervisi kemarin itu Pak ya. Kalau saya ternyata nantinya harus mampu sebelum saya melaksanakan coaching, saya harus menyelesaikan fokus atau present. Saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya yang mungkin yang lebih dulu ya saya selesaikan dulu agar saya nanti bisa fokus hanya pada proses coaching ini saja. Itu. Kemudian pada saat penjenengan sudah melakukan present dengan coaching, ya, dampak yang muncul dan dialami oleh coaching itu apa? Akhirnya coachingnya pun ketika saya memberikan perhatian penuh atau menyimak atau present mendengarkan dengan sepenuh hati atau juga sepenuh perasaan juga Pak ya. Nah otomatis kan di sini juga terjadi semacam kayak interaksi yang maksimal Pak ya. Akhirnya ya komunikasi kita juga maksimal. Kemudian akhirnya si coaching ini juga secara tidak langsung mengeluarkan ide-idenya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri Pak. Gitu ya. Terus kemudian perasaan ketika penjenengan bisa melihat bahwasanya coach itu mampu mengeluarkan solusi atau mengeluarkan ide untuk menyelesaikan masalah, apa yang penjenengan rasakan?
tentunya sangat lega Pak ya. Yang tadinya kan saya khawatir jangan-jangan nanti saya kurang fokus lagi, ternyata alhamdulillah saya bisa present, bisa lebih fokus menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya, dan coach saya pun merasa saya sangat memperhatikan beliau gitu, jadi dia juga lebih fokus juga, akhirnya mampu menyelesaikannya, dan dia merasa ditanggapi dengan sepenuh hati, kan ada perasaan yang luar biasa juga Pak ya. Bahagia. Kita juga mengamati bahwasanya coachnya mampu mengeluarkan ide untuk menemukan masalah. Kemudian inspirasi yang penjenengan temukan saat melakukan coaching dengan coach, ada enggak? Inspirasi saya ternyata proses coaching ini tidak sesulit yang kita bayangkan Pak. Mungkin itu hanya ketakutan-ketakutan, apakah nanti saya mampu memberikan solusi, ternyata solusi itu justru datang sendiri dari si coaching itu gitu Pak. Kita hanya mengarahkan saja sebetulnya, yang penting kita fokus dengan apa yang disampaikan oleh si coach tadi gitu Pak. Dari inspirasi itu Bu, yang akan penjenengan lakukan selanjutnya? Nah, tindak lanjut saya mungkin karena saya yang awalnya merasa khawatir saya bisa enggak dengan coaching ini. Ini kan termasuk juga hal baru Pak ya, di dunia pendidikan. Nah, saya akan otomatis akan menularkan ke rekan-rekan sejawat saya, akan meyakinkan mereka bahwa coaching ini ternyata tidaklah sulit gitu, asal kita mungkin sering kita praktekkan seperti itu Pak. Perkiraan kapan itu akan dilakukan? Segera saja Pak, karena nanti kalau lama-lama ya Pak lupa, mungkin dalam semingguan ini, kalau ini kan masih libur ya, liburan nanti akan kita sampaikan ke rekan-rekan sejawat kita. Personil yang dilibatkan? Ya otomatis yang pertama dari guru-guru yang ada di sekolah saya dulu Pak ya, nanti kemudian kebetulan saya juga pengurus di organisasi. Nah itu nanti ya dari rekan-rekan dari komunitas berfungsi ya, kayak di GTKI, di PKG itu nanti akan saya sampaikan juga. Luar biasa Bu Mas, jadi penjenengan punya gambaran ingin mendiseminasikan, menularkan dengan kawan-kawan sejawat. Kemudian kompetensi yang setelah penjenengan melakukan coach dengan coach yang dengan pressing, dengan pressing tadi. Kemudian ada kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi atau tidak? Selain lesson, alhamdulillah yang sudah bisa terlaksana Pak ya. Saya juga ingin meningkatkan potensi lain, yaitu tentang itu Pak, saya yang juga masih merasa kurang tentang mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak, saya yang masih itu nanti mungkin kapan-kapan kalau ada waktu makin kita sharingkan lagi Pak G. Terima kasih Bu. Dari percakapan kita hari ini kita bisa menarik benang merah apa? Yang bisa saya tarik ternyata alhamdulillah mungkin dengan pendampingan juga Pak ya, sebelum saya melaksanakan coaching ini kan sudah di supervisi sama Pak Doni dulu, dengan pembekalan yang ini itu akhirnya saya terapkan. Kemudian alhamdulillah ternyata tidak serumit yang saya bayangkan. Terima kasih Bu. Jadi semoga apa yang penjenengan rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada kompetensi yang ingin dikembangkan itu bisa dijalankan dengan baik, bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan bisa mempertahankan kondisi present saat melakukan coaching. Terima kasih Bu atas pertemuan. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih. Ngapunten waktu kita hanya sedikit. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih.